Apa yang kau lakukan? Orang luar tidak diizinkan masuk. Tidakkah kau tahu itu? Tidak diizinkan. Tidak diizinkan berarti tidak diizinkan. Apa kau buta? Ini Fanny Manor. Area villa paling mewah di Jiangchen. Penampilanmu yang menyedihkan dan melarat. Kau pikir kau bisa masuk ke sini? Aku penghuni di sini. Jika kau seorang penghuni, maka aku adalah dewa perang Penglai. Pergi sana, pergi. Aku tidak punya waktu untukmu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Inyalan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Siapa ini? Tuan Shan. Sangat bau. Orang gila. Bersikeras dia penghuni di sini. Membiarkan orang mencurigakan ini masuk. Hati-hati dengan Bos Xiao. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Jangan khawatir, Tuan Shan. Aku akan segera mengeluarkannya dari sini. Kau dengar itu? Keluar. Kompleks ini milik Xiao Shanghai. Dikembangkan oleh Bos Xiao. Zhao Shenhai. Jadi, apa kau takut sekarang? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan keluar dari sini sekarang. Aku akan berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Aku akan memberimu 3 menit. Segera ke Villa Feng Yi. Terlambat 1 menit dan kau akan menanggung akibatnya. Berlagak. Siapa yang kau telepon? Zhao Shenhai. Kau cukup sombong ya. Apa kau tahu siapa Bos Xiao? Akan kukatakan padamu, dia adalah kaisar bawah tanah Jiangchen. Bahkan kepala 4 keluarga besar harus menunjukkan rasa hormat padanya. Lihat dirimu, miskin dan lusuh. Kau pikir kau pantas mengenalnya? Bos Xiao, anak ini bersikeras menerobos masuk ke kompleks. Aku kesulitan menghentikannya. Diam. Tuan Lin, Anda memanggil saya. Apa instruksi Anda? Bos Xiao, anak ini. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Bos Xiao? Tidakkah kau mengerti? Kudengar seluruh area ini berada di bawah kendalimu. Aku baru saja membeli rumah di sini. Aku datang untuk memberi hormat. Aku tak berani membandingkan diriku dengan Tuan Lin. Jika kau tidak sibuk, jalanlah denganku. Tidak sama sekali. Silakan. Benar. Bisakah aku masuk sekarang? Ya. Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Itu tidak perlu. Atos kerjamu bagus. Tapi, kebiasaanmu menilai orang dari penampilan mereka. Perlu kau perbaiki. Aku akan. Ling Feng, berlututlah di hadapanku. Sang Siki nyonya utama keluarga Su. Ibu, 5 tahun terakhir ini, aku. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu tak berguna sepertimu. Kau numpang hidup di rumah kami selama bertahun-tahun, lalu pergi begitu saja. Jati, apa kau sudah puas bersenang-senang di luar sana? Atau kau kehabisan uang dan tahu harus pulang? Sampah tak berguna sepertimu. Suyu, adik perempuan Sumai. Seharusnya mati di luar sana. Xia Yue, ibu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Saat Ling Feng di rumah, bertahun-tahun itu, apa yang tidak dia lakukan? Lagi pula, saat dia pergi, bukankah dia memberitahumu? Diam. Kau pikir kau sudah tumbuh sayap? Berani menjawab sekarang? Xiaomen, beraninya kau berbicara dengan ibumu seperti itu? Su Changson, kepala keluarga Su. Kak, jujur. Kau buta. Sampai jatuh cinta pada pecundang seperti itu, tepat, suamimu yang tak berguna itu. Apa dia tidak bisa melakukan apapun? Selain Jati menantu yang numpang hidup, bagaimana kau bisa menunjukkan wajahmu? Kau telah membuat keluarga Su Jati bahan tertawaan selama beberapa dekade. Kalau aku Jati kau, aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi. Zhao Men, suami Suyu. Ku bilang, anak ini setelah bertahun-tahun di luar sana, pasti sudah menghasilkan banyak uang. Kalau tidak, dia tidak akan berani kembali. Karl, Ling Feng, Anak ini, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang di luar sana kalau dia punya uang? Kenapa dia kembali? Dia mungkin sudah jatuh miskin dan ingin kembali untuk numpang hidup lagi pada kita. Apapun yang kau katakan, dia adalah suami sumangku. Jika kau tak menyukainya, aku akan pergi bersamanya. Kau, anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah, anak durhaka. Aku membesarkanmu dengan sia-sia selama ini. Aku salah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kartu ini berisi 10 miliar.
Anggap saja sebagai kompensasiku untuk keluarga Su. Apa? 10 miliar? Ling Feng, bisakah kau setidaknya mencoba membuat kebohonganmu dapat dipercaya? 10 miliar? Pernahkah kau melihat uang sebanyak itu? The film was Ling Feng, translated and kau berlagak sok narrated sekali. by M Media. Tapi kartu ini terlihat sangat palsu. 10 miliar. Pernahkah kalian melihat kartu bank hitam? Aku ragu bahkan ada $1 pun di dalamnya. Kau belum pernah melihatnya karena kau tidak berada di level itu. Kau, Aku akan mengambil setengah dari 10 miliar ini dan menginvestasikannya ke semua bisnis keluarga Su. Sisanya akan kuberikan pada Sumeng. Sepertinya si tak berguna ini, setelah bertahun-tahun di luar, telah kehilangan akal sehatnya. Ling Feng. Bukannya aku meremehkanmu, tapi jangankan 10 miliar, bahkan 1 juta. Di luar jangkauanmu. Dasar sampah tak berguna. Bawa barang-barangmu dan pergi. Jangan kotori lantai kami. Baiklah, aku hanya berharap kau tidak akan menyesali ini nanti. Penyesalan, satu-satunya penyesalanku adalah membiarkan sampah sepertimu menikah dengan keluarga Sukami. Jangan keterlaluan. Ada apa? Marah sekarang? Sampah, tak berguna. Itulah yang akan kusebut untukmu. Terus kenapa aku membencimu? Kau, Kepala keluarga. Gawat. Apa? Bocah kecil. Menyebabkan masalah bagi keluarga Su begitu kau kembali. Tuan Besar, apa yang terjadi? Dia melumpuhkan lengan. Tuan Muda Shang, sekarang kepala keluarga Shang, telah memberitahu semua kepala keluarga untuk memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Su kami. Kau sudah berani di luar sana. Keluarga Shang adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangzhou. Beraninya kau menyinggung mereka? menyinggung Sang Shaok yang menculik Si Han dan memaksa Xiao Meng untuk menyerahkan semua sahamnya. Dia bahkan mencoba memaksakan dirinya padanya. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Kau sebut itu menyinggung mereka. Jangan membuat alasan. Keluarga Xiang adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Bahkan orang terkaya di Jiangcheng harus memberi mereka rasa hormat. Kau benar-benar mematahkan tangan tuan muda mereka. Tangan tuan muda mereka. Apakah kau mencoba menjadikan kami, keluarga Su, kambing hitam? Kau yang menyebabkan ini. Semua kerugian yang harus ditanggung bisnis disebabkan olehmu. Keluarga Sang kecil membuat kalian semua ketakutan seperti ini. Kemampuan kecil, banyak bicara. Jika kau begitu cakap, katakan itu di depan kepala keluarga Shang. Aku takut satu kata darinya akan membuatmu berlutut memohon belas kasihan. Kau pikir semua orang seperti dirimu. Kau. Baiklah, aku tidak bisa berdebat denganmu. Kuharap kau bisa. Setangguh ini di depan kepala keluarga Shang, tetap setiguh ini. Ayah, ini bukan salah Ling Feng. Tuan Muda Shang mencoba memanfaatkan aku. Jika Ling Feng tidak datang tepat waktu, aku mungkin apa? Tuan Muda yang menyukaimu adalah keberuntunganmu. Mengerti kenapa kau tidak berbaring dan bekerja sama dengannya? Ya. Jika keluarga Sukami bisa dekat dengan keluarga Xiang, maka Xiao Meng, dasar bodoh. Bagaimana kau bisa menyia-nyiakan kesempatan sebaik ini? Kalian berdua benar-benar membuka mata. dasar sampah. Apa yang kau tahu? Biar kukatakan saja langsung. Jika adikku benar-benar diperkosa oleh Tuan Muda Xiang, itu akan menjadi hal yang hebat. Tapi kau, dasar sampah, menghancurkan kesempatan emas keluarga kita untuk melambung. Kau benar-benar tidak berguna. Berlutut dan minta maaf. Karena kau tidak bisa bicara dengan benar, aku akan mengajarimu cara diam. Berani kau memukulku? Kau cari masalah. Ling Feng, apa kau memberontak? Cepat dan pergi. Ibu. Masalah ini, Cukup. Semuanya diam. Prioritas sekarang adalah menenangkan keluarga Shang. Kita punya banyak kolaborasi dengan keluarga Shang. Kita tidak mampu memutuskan hubungan dengan mereka. Kita harus mendapatkan maaf mereka. kukatakan. Kita seharusnya memutuskan hubungan dengan sampah ini. Tepat. Dia cuma pembuat onar. Setelah masalah sebesar ini, keluarga Xiang pasti tidak akan membiarkannya. Masalah ini dimulai karenamu. Ikut aku ke keluarga Shang. Ayah, kau mengirimnya ke kematiannya. Diam. Dulu, bukan karena kau bersikeras menikahi sampah ini. Apakah semua ini akan terjadi? Aku, Jati, Kak, maksudmu agar seluruh keluarga kita dikubur bersamanya? Ling Feng, sebagai seorang pria, kau harus bertanggung jawab. Jika Baiklah, tak perlu banyak bicara. Aku pergi. Ling Feng,
Kau tak bisa pergi. Mereka akan membunuhmu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tunggu aku kembali. Menunggumu kembali. Menunggu mati, lebih tepatnya. Keluarga Shang. Bisakah kau The film menanggung was translated permintaan maafku? and Tuan, semua keluarga di Jiangcheng telah diberitahu. Shang, kepala keluarga Shang. Untuk menghentikan kerjasama mereka dengan keluarga Su. Ayah, kita tidak bisa membiarkan sampah itu pergi. Jangan khawatir, dia melumpuhkan lenganmu, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat harganya. Dan istrinya. Aku ingat, di depan sampah ini, memberikannya kepada istrinya. Saudara Sha, lama tak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Saudara Su, kebetulan sekali. Aku baru saja akan mencarimu. Tak usah repot. Pelaku yang melukai tuan muda. Kubawa dia ke sini hari ini. Bunuh atau biarkan dia, terserah padamu. Tapi bagi keluarga Su kami, dia adalah orang dari keluarga Sumu. Kelalaian keluargamu. Bukankah seharusnya kau membayar harganya? Ya. Tuan muda benar. Kaulah yang melukai putraku. Jadi bagaimana? Si buta ini? Beraninya kau bicara pada kepala keluarga Shang seperti itu? Kau punya nyali. Di Jiangcheng, tak seorang pun berani menentang keluarga Shang kami. Sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, lumpuhkan 1 lengan dan 1 kaki, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kedua, aku akan meminta seseorang memotongmu dan memberikanmu pada anjing. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Kau tidak punya pilihan. Xiao Meng. Ling Feng, Tuan muda Shang, aku membawa wanita cantik ini untukmu. Tolong, demi keluarga Su, kasihanilah. Xiao Meng. Apa kau mencari matu? Anjing tak berguna ini menyinggung keluarga Shang. Apa kau mau seluruh keluarga Su dikubur bersamamu? Tuan muda Shang, kau tak tahu. Si tak berguna ini kabur dari rumah bertahun-tahun lalu. Sekarang dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Aku tahu. Si cantik. Kita bertemu lagi. Lepaskan Xiao Meng sekarang. Atau aku jamin kau akan menyesalinya. Menyesal? Keluarga Shangku telah memerintah Jiangcheng selama lebih dari 20 tahun. Aku tak tahu arti kata menyesal. Kenapa tidak? Kau ajari aku? Dasar sampah tak berguna. Sebentar lagi, aku akan meminta seseorang merobek lengan dan kakimu dan bermain dengan istrimu tepat di depanmu. Ling Fei, berlutut sekarang. Dan mohon ampun pada Tuan Muda Shang. Apa kau ingin melihat istrimu mati tepat di depanmu? Xiao Meng. Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang. Kau akan menyesal. Tuan Besar Shang, selamatkan aku. Beraninya kau membuat masalah di rumah keluarga Zhangku, kau cari mati. Seseorang, lumpuhkan dia. Kau, Katakan satu kata lagi, dan aku jamin tahun depan, hari ini, akan menjadi hari kematianmu. Ling Feng. Belum cukupkah masalah yang kau sebabkan? Diam. Sebagai ayah Suman, malah membantu orang luar menindasnya. Apakah manusia? Kau, Sudah kubilang sebelumnya, aku paling benci dalam hidup. Ketika orang lain mengancamku, apa yang akan kau lakukan? Dasar sampah. Merasa hebat ya? Berani juga kau tetap di sini? Aku akan menelepon ayah baptisku sekarang. Xiao Shenhai akan datang dan mengurusmu. Halo, ayah baptis. Seseorang membuat masalah di rumahku. Aku akan menunggumu. Ling Feng, ayo cepat pergi. Xiao Shenhai kejam. Dia membuat namanya di pertarungan bawah tanah, menjadi kaisar bawah tanah Jiangcheng. Setiap keluarga harus menunjukkan rasa hormat padanya. Aku takut kau akan berada dalam bahaya. Kau cukup tahu banyak. Aku tak takut memberitahu.
Ayah baptisku dulu, bersama Dewa Perang Naga Azure, dari Aula Ilahi Penglai. Dia bisa The film was menghancurkanmu dengan satu jari. translated and narrated by Dewa Perang Naga NVIDIA. Azure. Takut? Terlambat. Bahkan jika kau sekarang berlutut dan memohon padaku, itu percuma. Begitu ayah baptisku bergerak, tak seorang pun dari keluarga Sumu akan selamat. Lin Feng, apa kau benar-benar ingin membuat seluruh keluarga Su kita terbunuh? Apakah itu yang diperlukan untuk memuaskanmu? Aula Dewa Penglai, sekedar bawahan Dewa Perang Naga Azure, telah membuat kalian semua ketakutan seperti ini. Beginikah caramu bertindak sebagai kepala keluarga? Omong besar sekali untuk seseorang yang akan mati. Nah, tak banyak keahlian, tapi mulut besar. Kecuali kau sendiri kenal Dewa Perang Naga Azure. Ayah, Dewa Perang Naga Azure adalah pelindung bangsa kita. Statusnya sangat tinggi. Bagaimana mungkin anak ini mengenalnya? Kudengar kau punya seseorang bernama Xiao Shenai yang bekerja untukmu. Bawa dia ke sini sekarang. Jangan bilang kau bicara dengan Dewa Perang Naga Azure itu sendiri. Kau aktor yang bagus, nak. Kau benar-benar membuka mataku. Dewa Perang Naga Azure yang perkasa. Terdengar seperti pesuruh bagimu. Mungkinkah kau Dewa Perang Penglai yang legendaris? Sutua? Menantumu? Dia mungkin benar-benar orang penting. Kami, keluarga Su, tidak punya menantu seperti itu. Tuan Xiao, silakan duduk. Ayo, duduk. Siapa Tuan Lin? Tuan Lin? Satu-satunya Lin di sini hanyalah seorang yang tidak berguna. Dia tidak pantas disebut Tuan. Ya, apa kau salam? Menjauhlah dariku. Apakah Naga Azure yang mengirimmu? Mantan Kapten Pengawal Dewa Perang Naga Azure, Xiao Shenai, atas perintah Dewa Perang. Saya meminta hukuman untuk Tuan Lin. Ayah baptis. Ini hanya sampah tak berguna keluarga Su. Kenapa kau berlutut? Apa kau tahu masalah apa yang telah kau sebabkan? Bocah kecil, masalah besar. Minta maaf pada Tuan Lin sekarang. Apa? Padanya? Tuan Xiao? Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Bagaimana kau bisa berfungsi sebagai kepala keluarga Xiang? Putramu kurang ajar, dan kau tidak lebih baik. Dia berani memprovokasi siapapun. Aku. Dan kalian berdua. Berlutut di hadapan Tuan Lin. Saat dia memaafkanmu, kau boleh bangun. Sebelum dia berbicara. Jika kau berani bergerak, aku akan mematahkan kakimu. Tuan Muda Xiang, bukankah kau baru saja meminta ayah baptismu untuk menghancurkanku? Sialan. Aku hampir terseret bersamamu, dikubur hidup-hidup bersamamu. Berlututlah dengan benar. Latar belakang anak ini tidak sederhana. Tuan Lin, kami salah kali ini. Saya bersedia menawarkan 30% dari saham keluarga Xiang sebagai permintaan maaf. Mohon ampun. Dan selamatkan hidup kami. Ayah. Uangnya tidak perlu. Simpan saja untuk membeli peti mati kalian sendiri. Aku serahkan mereka padamu. Mereka anak buahmu. Jika kau gagal mendisiplinkan mereka lagi, pikirkan konsekuensinya. Ya, anak ini. Ada apa? Apakah ada? Lin Corporation mengirim ginseng liar premium. Tuan Besar, ginseng liar ini aku khusus temukan di Tiongkok Timur Laut. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Nona Lin, Anda sangat perhatian. Shell Corporation mengirim tongkat Rui Jiang. Ayah, dia Rui ini dari toko emas Jianchen Marriott, koleksi berharga. Dengan ini, kau pasti akan sehat dan segalanya akan lancar. Segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Ayah, harta ini bernilai lebih dari 1 juta. Sepertinya Tuan Muda Xiao masih menghormati tulang-tulang tua ini. Tuan Muda Zhao tidak hanya memiliki kemampuan dan juga sangat berbakti. Memiliki menantu seperti itu di keluarga Su kita, sungguh sebuah berkah dari kehidupan masa lalu kita. Ayah, ini adalah tanda kecil dari Xiao Feng dan aku. Letakkan di sana. Aku ingin lihat hadiah apa yang kau siapkan untuk ayah. Hadiah apa yang mungkin mereka miliki?
80%. Mungkin hanya sampah yang mereka pungut dari pinggir jalan. Jangan-jangan kau menemukan barang rongsokan di kios pinggir jalan? Xiao Yue, apa yang kau katakan? Ini ulang tahun ayah hari ini. Bagaimana aku bisa memberinya sesuatu seperti itu? Ling Fen, lukisan ini tampaknya tidak murah. Berapa harganya? Setidaknya 20 atau 30 yuan. Tuan Xiao, kau terlalu melebih-lebihkannya. Kurasa lukisan ini paling banter bernilai beberapa yuan. Pasar barang bekas penuh dengan lukisan seperti ini. Ayah, dia mencoba membodohimu dengan ini. Membodohiku? Apa kau bilang? Pinus dan bangau melambangkan umur panjang. Maknanya bagus. Keahlian melukisnya juga luar biasa. Ling Fen, lukisanmu ini. Kau dapat dari mana? Aku menyuruh seseorang untuk membuatnya khusus. Pesanan? Lalu tanda pada lukisan ini. Sungguh ahli kaligrafi dan lukisan pada masanya. Tuan Tang, Tepat sekali. mustahil. Tuan Tang, berhenti melukis bertahun-tahun lalu. Lagi pula, setiap lukisannya bernilai ratusan juta. Jika itu pesanan, harganya bahkan lebih fantastis. Kau sih tak berguna. Mampu membayar Tuan Tang? Betul. Menurutku, ini hanyalah lukisan compang camping yang dia temukan entah di mana, dicap dengan stempel, dan dia berani memamerkannya. Ling Fen, apakah lukisan ini asli atau palsu? Tuan Besar, aku tidak pernah berbohong. Masih tak mengakuinya? Ayah, semua orang yang hadir hari ini, termasuk Tuan Wang, otoritas terkemuka di dunia seni. Bagaimana kalau kita minta Tuan Wang untuk keluar dan memverifikasi keasliannya? Bagaimana? Jika lukisan ini palsu, kalian berdua segera pergi dari sini. Dan bagaimana jika itu asli? Jika itu asli, aku akan memanggilmu ayah di sini dan sekarang. Ingat apa yang kau katakan. Sudahlah, baik itu nyata atau palsu. Niat Xiao Feng baik. Itu tidak bisa diterima. Ayah, dia mencoba membodohimu dengan barang palsu. Ini jelas tidak menghormatimu. Benar, ayah. Hari ini ulang tahunmu. Jika ini tersebar, di mana muka keluarga Su? Xiao Feng, lihat. Tidak masalah. Karena ada yang ahli di sini, biarkan dia menilainya. Aku juga ingin melihat. Berapa harga lukisan ini? Pelayan. Tuan, silakan undang Tuan Wang kemari. Baik, Tuan. Tuan Wang adalah otoritas terkemuka di kalangan kolektor seni Jiangzheng. Dia dikenal sebagai mata emas. Dia memiliki saham di semua rumah lelang. Asetnya melebihi 100 juta. Tidak apa-apa. Tuan Wang adalah pakar terkemuka saat ini di dunia penilaian. Konon dia tak pernah salah. Tidak sama sekali. Hanya beruntung. Tuan Wang, tolong lihat baik-baik. Lihat apakah lukisan ini palsu. Ini. Ada apa, Tuan Wang? Apakah lukisan ini palsu? Tuan Wang, silakan bicara. Ini luar biasa. Apakah ada yang salah dengan lukisan ini? Tuan Tua, ini harta karun. Sebuah karya dari empu besar, Tuan Tang. Dari mana kau mendapatkan ini? Apa? Apa kau salah? Saya bisa jamin saya tidak salah. Lihat ini. Ini adalah sapuan kuas unik Tuan Tang. Tak seorang pun bisa menirunya. Tuan Tang, bertahun-tahun lalu, bukankah dia berhenti melukis? Itu sebabnya, saya bilang ini luar biasa. Untuk bisa membuat Tuan Tang melukis lagi, itu membutuhkan pengaruh yang cukup besar. Jadi, menurutmu, berapa harga lukisan ini? Lukisan Tuan Tang selalu tak ternilai harganya. Beberapa waktu lalu, di pelelangan luar negeri, satu terjual seharga 1 miliar. Menurut saya, lukisan ini sebenarnya bernilai 500.000. 5 miliar. Apa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Apakah kau meragukan penilaian Tuan Wang? Tidak. Kukatakan, Tuan Tang tak mungkin mengenalnya. Apakah itu aneh? Beberapa tahun yang lalu, Tuan Tang meminta bantuanku karena tahu aku menginginkan lukisan khusus. Dia melukisnya semalaman. Aku tak menyangka itu akan begitu berharga. Tuan Tang akan meminta bantuanmu? Jika kau tak percaya padaku, kau bisa tanyakan sendiri padanya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Shao, apa kau lupa sesuatu? Apa? Jika lukisannya asli, telepon ayahku. Aku tidak ingat. Kau. Xiao Feng, hari ini ulang tahunku. Lupakan saja soal ini. Taruhan tetap taruhan. Tuan muda keluarga Xiao yang hebat. Tak mampu kalah? Lupakan saja.
kita akan bertemu lagi. Karena istriku memohon untukmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali, aku tak akan selembut ini. Ling Fang. Tuan Xiao, semuanya sudah hadir. Suruh mereka masuk. Ya, Halo, Tuan Zhao. alasan aku meminta kalian bertiga ke sini. Xiao Zheng sudah memberitahumu. Aku takkan membuang waktumu. Kau hanya perlu ingat. Besok di pelelangan, saat vas porselen dinasti Yuan muncul, kau mulai menawar. Semakin tinggi semakin bagus. Ya, Tuan Xiao. Ya, Tuan Zhao. Tambah setengahnya setelah selesai. Terima kasih, Tuan Zhao. Tuan Zhao, ada sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Katakan, Bagaimana jika anak itu tidak terpancing? jangan khawatir. Dia akan terpancing. Ayah baru saja menelpon. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan vas itu. Jika dia menginginkannya, kenapa dia tidak datang sendiri? Ling Feng, aku tahu. Ayah, dia tidak memperlakukanmu dengan baik biasanya. Tapi dia sudah memberi perintah kali ini. Selama kau bisa mendapatkan vas itu, dia akan mengakui tempatmu di keluarga Su. Kuharap begitu. Tuan, semuanya telah diatur. Vas itu, apakah itu benar-benar palsu? Tentu saja. Yang di atas sana sudah ditukar. Itu replika berkualitas tinggi, tak berharga 100 yuan pun. Lalu anak itu, Ling Feng, akankah dia tertipu? Jangan khawatir, aku sudah mengatur dengan orang tua itu. Banyak dari kalian telah mendapatkan harta yang diinginkan. Karena selanjutnya, harta yang kami hadirkan bisa dibilang yang terbaik dari yang terbaik. Silakan sambut nyonya rumah kita untuk membawa keluar barang ke-10. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah lalang ini. Tarik utama dari lalang hari ini. Porselen biru putih dinasti Yuan. Ini harta karun sejati. Memang, aku tidak menyangka akan menemukan barang langka seperti itu di sini. Untuk memastikan otoritas hasil lelang, kami merasa terhormat telah mengundang otoritas penilaian kota Jing, Tuan Qin. Semuanya, silakan sambut dia. Sampah ini. Tunggu saja. Harta karun ini hilang di luar negeri bertahun-tahun yang lalu. Setelah banyak lika-liku, akhirnya kembali ke Tiongkok. Keberhargaannya terbukti dengan sendirinya. Harga awalnya adalah 5 juta, Aku tawar 6 juta. 7 juta. Harta karun yang luar biasa. Apakah 7 juta sungguh pantas? Aku akan memberi 10 juta. Vas porselen ini hari ini. Aku harus membawanya. Aku tawar 15 juta. Tuan Yang menemukan harta karun seperti itu. Jangan salahkan aku, karena kejam. 20 juta. Orang-orang ini, mereka benar-benar pandai bersandiwara. Apa? Tidakkah kau sadari? Mereka semua aktor bayaran. Tidak mungkin. Aku tawar 25 juta. 30 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari nona muda ini? 30 juta. Haruskah kita melupakannya saja? Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Aku akan menawarkan 100 juta. 100 juta. Apa kau gila? Anak ini, bagaimana dia? Tidak bermain sesuai aturan? Kupikir aku harus memanggil beberapa kali lagi. Tuan ini telah menawarkan 100 juta kali 1, 100 juta kali 2 kali, 100 juta kali 3. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Terpancing. Tuan, menurut aturan lelang ini, perusahaan kami memang tidak bertanggung jawab atas cacat pada barang yang dilelang. Dengan kata lain, meskipun kamu membeli barang palsu, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Sebaiknya kau pikirkan lagi. Gesek kartumu. Selamat, Tuan Lin, atas perolehan harta karun langka ini. The film was Kenapa kalian translated juga ada di and sini? narrated Apa aku tak by boleh di sini? Nvidia. Urus saja urusanmu sendiri. Tuan Lin, bolehkah aku melihat harta karun ini? Tentu saja. Tuan Lin, ada sesuatu yang aku tak tahu harus kukatakan atau tidak. Katakan saja, aku takut kau tak akan senang, tapi aku tak bisa menahannya. Kalau begitu jangan katakan. Katakan. Aku khawatir tuan muda Xiao kita akan meledak. Aku tak bisa bertanggung jawab untuk itu. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Jangan marah. Kurasa ini palsu. Kau bohong?
Setauku, vas porselen berlapis Yingqing dinasti Yuan yang asli masih berada di luar negeri. Ini palsu. Kau bohong? Apakah kau melihat kami membeli harta karun ini dan menjadi iri? Jadi kau mengarang alasan ini? Jika kau tak percaya, ada penilai di sini. Biarkan dia membedakan yang asli dari yang palsu. Bagaimana? Tentu. Bagaimana jika itu palsu? Aku akan mengakuinya. Jika itu asli, biarkan dia melihat berapa harga harta karunku. Bagus. Kintua, tolong lihat. Bahkan Pak Tua Qin ada di sini. Ini langka. Jika vas porselen ini palsu, anak ini akan rugi besar. Anda terlalu baik, Tuan Muda Shao. Kintua, kau yakin tak mau melihat lagi? Tidak perlu. Jadi benda ini bernilai 100 juta? Benda ini palsu. Palsu? Palsu. Mustahil. Selamat, Tuan Lin. Kau menghabiskan 100 juta untuk barang palsu. Kau benar-benar melakukannya. Pak Tua, apa kau melihatnya dengan teliti? Bagaimana? Kau bisa mengatakan itu? Dia tokoh terkemuka di dunia penilaian. Dia tak pernah salah. Anak muda, aku paham perasaanmu. Tapi benda ini memang palsu. Aku tidak mungkin salah. Mendengar kau berkata begitu, aku juga merasa itu mungkin palsu. Dasar bocah, menghabiskan banyak uang untuk botol pecah tak berharga. Kau benar-benar melakukannya. Tapi sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Ling Feng, 100 juta hilang. Apa ini? Berkilau di siang bolong. Mungkinkah itu mutiara malam? Kintua, Ini memungut sampah dari tanah. Dan kau bilang itu mutiara malam bercahaya? Kau bercanda? Apa ini? Katakan padaku, ini adalah harta karun dari dinasti Qin. Mutiara bersinar malam memantulkan salju. Apa? Mutiara malam pemantul salju? Konon, ini adalah salah satu dari 10 harta karun dinasti Qin. Legenda mengatakan bahwa setelah hilang pada dinasti Han, ia menghilang dari peredaran. Seumur hidupku, aku masih bisa melihat harta karun ini. Jadi berapa harga benda ini? Sebenarnya tanda tanya. 1 juta? 1 triliun? Apa? 1 triliun? Kau tidak bercanda kan? Itu angka konservatif. Harta karun ini tak ternilai harganya. Bahkan dengan harga yang lebih tinggi, pembelinya tetap banyak. Selamat, anak muda. Tuan Muda Shao. 100 jutaku. Tidak sia-siakan. Norasu, penyakit orang tua itu mungkin tak terobati. apa? Ayah baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menjadi dokter selama beberapa dekade, The film dan was aku belum pernah translated melihat penyakit and aneh seperti ini. narrated by Sebaiknya kau Media. mulai mempersiapkan pemakaman. Tidak. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin meninggal. Tidak apa-apa. Ayah akan baik-baik saja. Bagaimana keadaan ayah? Akhirnya kau kembali. Tahu kesehatan ayah buruk, dan kau masih keluyuran. Aku baru saja mengantar putriku ke sekolah. Bajingan kecil itu lebih penting daripada nyawa ayah. Bagaimana keadaan ayah? Kau berani kembali? Aku sedikit tahu tentang pengobatan. Mungkin aku bisa membantu ayah. Kalau begitu cepat periksa ayah. Apa yang kau lakukan? Dokter sudah bilang, penyakit ini tak bisa disembuhkan. Dia tidak bisa menyembuhkannya. Bukan berarti aku tidak bisa. Baiklah, jago ya, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan jika kau tak bisa menyembuhkannya. Keluar dari keluarga Su segera. Denyut nadinya kacau. Seperti air bocor di rumah yang runtuh. Ini adalah tanda khas keracunan. Bagaimana mungkin dokter tidak melihatnya?
Apakah ayah makan sesuatu yang tidak bersih akhir-akhir ini? Ayah jarang keluar. Semua orang di rumah makan makanan yang sama. Bagaimana mungkin ada yang kotor? Jadi kau curiga, ayah diracuni? Mungkin, benar-benar mustahil. Diracun, gejalanya sama sekali tidak seperti itu. Apa kau tahu tentang pengobatan? Jika tidak, keluarlah. Ling Feng, bisakah ayah diselamatkan? Ya, tapi Tapi apa? itu akan menghabiskan banyak energi internal untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Berhentilah berpura-pura. Ini zaman apa? Menggunakan energi dalam untuk mengeluarkan racun? Kau pikir ini novel silat? Ling Feng, aku mohon, selamatkan ayah. Baiklah, Ling Feng, bagaimana keadaan ayah? dia sudah melewati bahaya. Tapi untuk menghilangkan sisa racun, sepenuhnya kita perlu menemukan penawarnya dengan cepat. Temukan penawarnya sesegera mungkin. Terima kasih, suamiku. Aku sedikit lelah. Bantu aku untuk beristirahat. Baiklah, ayo pergi. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Jangan ada yang bergerak. Jika ada yang bergerak, akan kubunuh. Jaman, apa kau gila? Apa yang kau lakukan? Kau juga diam. Atau kubunuh kau juga. Kau yang meracuninya? Ya, aku yang meracuninya. Kubelinya di pasar gelap dengan harga tinggi. Selain aku, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Kenapa kau melakukan ini? Ayah selalu memperlakukanmu dengan baik. Kenapa? Hari itu, kulihat si tua bangka itu, diam-diam membuat surat wasiat. Harta keluarga Su, sepeser pun tak akan jadi milikku. Apa katamu? Dan kau, jalan. Kau pikir aku bersamamu, karena aku sungguh mencintaimu? Kalau bukan, karena harta keluarga. Sudah kucampakkan kau sejak dulu. Banyak perempuan yang mengejarku. Banyak sekali. Kau, Dan kau, Ling Feng. Semua sudah kurencanakan dengan sempurna. Kau datang dan merusak segalanya. Tapi ini juga bagus. Kulenyapkan kalian semua sekaligus. Harta keluarga Su, semua akan jadi milikku. kau keji. Ya, aku memang keji. Tunggu saja. Setelah kubunuh si sampah ini, akan kusiksa kau perlahan-lahan. Kau pikir kau benar-benar bisa membunuhku? Ling Feng, bukankah kau dulu sombong sekali? Kenapa sekarang? Kau seperti anjing kurap? Badai apa yang bisa kau timbulkan? Pukulan ini untuk orang tua itu. Pukulan ini untukku. Aku menyerah. Ling Feng, dia tahu dia salah. Tolong ampuni nyawanya. Mati. Kalau aku mati, orang tua itu juga tak akan hidup. Jaman, The film was Jaman. translated and narrated Bagus. by M Media. Ling Feng, kau sudah bangun. Jangan bergerak. Dokter bilang kau sangat lemah. Dan perlu istirahat. Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaan orang tua itu? Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Jika bukan karenamu hari ini, aku tidak tahu betapa mengerikannya kejadian ini. Terima kasih. Tidak perlu terlalu formal di antara kita. Ngomong-ngomong, di mana si Han? Dia tidak di rumah hari ini. Kau tidak berpura-pura pingsan tadi, kan? Kau jelas masih punya banyak tenaga. Jika aku tidak punya kekuatan tersisa di depanmu, bukankah kau akan menertawaiku? Kau menyebalkan. Ngomong-ngomong,
Bisakah kau benar-benar meminta dokter legendaris Daxia untuk mengobati ayah? Jika aku tidak salah, dia seharusnya sudah berada di Jiangchen. Tuan, Bagaimana keadaan orang tua itu? berkat Dian Sheng, energi internalnya menstabilkan meridian jantungnya. Orang tua itu, untuk sementara tidak dalam bahaya. Namun, Bicara saja. racun yang diderita orang tua itu sangat langka. Membutuhkan 14 ramuan obat langka. Aku telah mengerahkan semua upayaku, dan menemukan 13. Tapi masih ada satu yang kurang. Ramuan obat yang disebut anggur pohon walet merah. Di mana aku bisa membeli ramuan ini? Ramuan ini dapat menyembuhkan semua racun. Ini sangat berharga, barang langka. Aku telah mencari di seluruh Jiangchen, dan belum menemukannya. Aku yang akan mengurus ramuannya. Kau tetap di sini dan rawat orang tua itu. Ya, Bantu aku mencari tahu segera, di mana aku bisa membeli Red Warbler Fang. Ya, kakak ipar. Kali ini, terima kasih padamu. Kalau tidak, Itu hanya usaha kecil. aku belum memperlakukanmu dengan baik sebelumnya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku sudah lama melupakan hal-hal itu. Tanaman anggur warbler merah akan ditampilkan di lelang besok. Kebetulan sekali. Tuan muda, ini yang kita bidik hari ini. Apakah Anda ingin melihat-lihat dan melihat? Apakah ada yang Anda suka? Barang rongsokan apa ini? Tanaman rambat apa ini? Sepertinya lumayan berharga. Kalau begitu aku akan bicara dengan penyelenggara dan memesankannya untukmu. Tidak perlu. Aku ingin melihat. Siapa yang berani menawar melawanku hari ini, akan kukubur dia dengan uang. Selamat datang semuanya ke lelang ini. Pertama, mari kita sajikan harta karun pertama kita. Pembakar dupa Suwande dari dinasti Ming. Ini adalah karya yang bagus. Memang, harta karun dari dinasti Min seperti ini. Benar-benar langka. Aku menawar 550.000. Bapak-bapak dan ibu-ibu, harta berikutnya yang akan disajikan adalah ramuan obat yang sangat langka. Dikatakan mampu menetralkan semua racun, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Harta ini disebut pohon anggur mulung robin merah. Ini adalah pertama kalinya perusahaan kami melelang harta yang begitu berharga. Harga awalnya adalah 50.000 yuan. Ranting tunggal ini bernilai uang sebanyak itu? Tidakkah kau dengar pembawa acaranya? Harta ini bisa menghidupkan orang mati. Aku tawar 60.000. 60.000. Adakah penawaran yang lebih tinggi dari 60.000? Tuan Muda Zu menawar 100 juta. 100 juta. Tawaran keluarga Chu. Sungguh mengesankan. Ini terlihat seperti harta karun sungguhan. Aku tawar 150 juta. 150 juta. Kau bosan hidup? Beraninya kau bersaing dengan Tuan Muda Zu? Aku tidak menginginkannya lagi. Anggap saja anak ini masuk akal. Aku menawar 10 miliar. Apa latar belakang bocah ini berani bersaing dengan Tuan Muda Chu? Ini akan menarik. Bocah inusan. Apa matamu ada di pantatmu? Tidakkah kau lihat barang ini? Untuk keluarga Zu kami. Rumah lelang beroperasi dengan prinsip penawar tertinggi menang. Jika kau menginginkannya, teruslah menawar. The film was Kau berani melawan translated keluarga, Su? and narrated Kau by bosan Ed hidup? Media. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau di pelelangan? Tidakkah kau malu? Tunggu sebentar. Kau mau main-main ya? Sial. Aku akan bermain denganmu. Aku tawar 20 miliar. Berani ikut? Jika kau tidak bisa mengikuti, melangkahlah di bawah meja. Baiklah. Bagaimana jika aku bisa mengikuti? Aku akan memanggilmu ayah. Aku menawar 100 miliar. Aku akan membeli semuanya di rumah lelang ini. Aku akan membeli semuanya. 100 miliar. Apa kau punya uang sebanyak itu? Dia tidak mungkin menggertakkan. Berdebat dengan Tuan Muda Zu, dia tidak punya peluang. 100 miliar itu sebenarnya berapa banyak sih? Gue sih bodoh amat. Berani melawan keluarga Su? Bosan hidup ya? Gak mungkin. Keluarga Su yang terpandang. Masa gak bisa keluarin 100 miliar? Tepat sekali. Ikuti. Ikuti. Mari kita lihat siapa yang berani membuat keributan. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku tidak akan mengganggumu. Kuberi kau benda ini. Namun,
Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku tak akan serendah hati ini. Ayo pergi. Tunggu. Tuan Muda Zhou, apa kau lupa sesuatu? Apa? Kalau kau tidak bisa mengimbangi, panggil aku ayah. Apa katamu? Kau berani menyinggung keluarga Su kami? Kau bosan hidup? Nah, Keluarga Zhou. Permisi. Keluarga Zhou kecil. Gue beneran gak anggap itu apa-apa. Tuan ini. Karena kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Zula, adik perempuan Tuan Muda Zhou. Tidak perlu. Sekejam itu, kan? kenapa kau di sini? Kau siapa? Nama saya Chulan. CEO Group Zhou. Ini saudara laki-laki saya. Saya minta maaf atas pelanggarannya tadi. Saya minta maaf atas namanya. Kau benar-benar minta maaf padanya? Belum cukup malu? Ini 1 juta. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Saya harap Anda akan berbelas kasih. Karena Nona Zhou sudah bilang begitu. Kalau gue terus menekan masalah ini, gue juga gak akan terlihat bagus. Namun, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Berjalan. Bocah ini membuatku kehilangan muka. Cari seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Dan kemudian, bunuh dia. Ya, Semuanya sudah diurus. baik. Bagus sekali. Apakah ketua istana mengirimmu untuk menyelamatkanku? Ya, cepat, bawa aku keluar dari sini. Tunggu. Pemimpin memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Pesan apa? Dia bilang, misimu selesai. Waktunya untuk beristirahat di sisi lain. Li Fen telah terbunuh. Orang-orang dari kuil Penghai akan menemukan tempat ini cepat atau lambat. Kita harus bertindak cepat. Singkirkan masalah di masa depan. Pemimpin, aku sudah memikirkan seseorang. Dia seharusnya bisa membunuh bocah Ling Feng itu. Siapa? Pendeta tangan hantu. Tidak. Hantu tua itu terlalu berbahaya. Melepaskannya, kota Jiangchen akan menyebabkan kegemparan. Pemimpin, untuk orang spesial, kita butuh tindakan spesial. The film was Orang ini translated membawa and niat membunuh narrated yang by kuat. M Media. Keahlian yang mengesankan. Siapa kau? Yang Mulia, lama tak bertemu. Pendeta tangan hantu. Seharusnya kau tidak keluar dari penjara surgawi di kuil dewa. Siapa yang melepaskanmu? Jangan khawatirkan itu. Yang Mulia, rasa bubuk pengikis tulang? Bagaimana rasanya? Kau benar-benar menggunakan taktik pengecut seperti itu. Dulu aku sangat menghargaimu. Terserah kau mau berpikir apa. Kau toh akan mati. Ini bisa menetralkan racun apapun. Ini sangat langka, harta karun sejati. Aku mencari di seluruh Jiangchen dan tidak menemukan apapun. Tuanku, izinkan aku memberimu nasihat. Jangan gunakan energi internalmu. Kalau tidak, racun bubuk pengikis tulang akan menembus organ vitalmu. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Katakan padaku, kenapa aku harus memperingatkanmu? Kaulah yang memenjarakanku di penjara surgawi. Rasa sakit setiap hari dari paku yang menusuk itu. Seharusnya aku melempar Emil ke lembah 10.000 racun. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang.
Aku akan mengantarmu pergi. Kau, bukankah kau diracun? Kau pikir kau bisa meracuniku semudah itu? Kau pikir sesederhana itu? Katakan siapa yang mengirimmu. Naku. Akan kuberikan kematian yang cepat. Ling Fen, keberadaanmu adalah dosa. Bunuh aku kalau begitu, aku tidak akan memberitahumu. Kau cukup keras kepala. Akan kubuat kau mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Ling Fen, keberadaanmu adalah dosa. Maaf aku terlambat, tuanku. Mohon maafkan aku. Pendosa telah diurus. Bangkit. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah dia seharusnya berada di penjara surgawi Kul Ilahi? Sepertinya seseorang mulai tidak sabar. Pengkhianat, Lei Feng sudah mati. Siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Siapa yang bisa melepaskan monster ini dari penjara surgawi? Aku ragu itu dari skill Dewa Penglai. Di tempat lain, sulit dikatakan. Tuanku, maksudmu, Masalah Senlu, bagaimana penyelidikannya? kita belum menemukan pemimpin mereka. Siapa itu? Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Beritahu Qinglong untuk segera pergi ke wilayah utara. Selidiki siapa yang baru-baru ini tiba di Jiangchen. Ya, Kau juga pergi. Tapi jangan ungkapkan keberadaanmu. Temukan Raja Wilayah Utara untukku. Aku perlu menanyakan sesuatu. Raja Wilayah Utara. Tuan Ling, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu. Nona Su, kenapa kau memanggilku ke sini? Ada apa? Tidak bisakah aku mengundangmu untuk minum? Tuan Ling, minuman ini adalah permintaan maaf dari saudara laki-lakiku untukmu. Giliranmu, Tuan Ling. Tuan Ling, minuman ini untuk berterima kasih padamu. Beri aku muka. Jika kau bersikeras melawan saudara laki-lakiku, keluarga Cukami mungkin berada dalam masalah. Temperamennya benar-benar perlu diubah. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Memang, dia telah dimanjakan oleh ayah kami sejak dia masih kecil. Kau benar. Tuan Ling, aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar bahwa keluarga Cukami adalah keluarga nomor 1 di Jiangchen. 3 keluarga lainnya digabungkan, bahkan tidak setengah dari kami. Aku ingin tahu apakah kau bersedia The untuk film was bekerja sama dengan translated keluarga and Cukami. narrated Bekerja by sama? M Media. Nona Su, kau terlalu mengujiku. Tuan Ling, jangan pedulikan aku. Sebelum aku datang, aku secara pribadi menyelidiki informasi Anda. Kudengar kau dibatasi di mana-mana di keluarga Su, dan hidup tidak bahagia. Mengapa kau tidak datang padaku? Kau dan aku dapat bergabung untuk menjatuhkan keluarga Su. Kemudian, aset keluarga Su akan diambil alih olehmu. Bagaimana? Gadis kecil ini, dia ingin menyeretku ke dalam air. Nona Su, aku hanya orang biasa. Aku tidak pandai berbisnis. Kau mencariku. Kau salah orang. Jangan pergi, Tuan Ling. Tidakkah kau mau bekerja sama? Kita bisa membicarakan hal lain. Masih pagi. Nona Su, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Jangan bicara seperti itu, Tuan Ling. Dari saat pertama aku melihatmu, aku merasa kita memiliki hubungan khusus. Nona Zu, ini adalah minuman keras asin yang kau simpan. Bukalah, Ya, Nona Su, aku tidak bisa minum lagi. Tuan Ling. Kita hanya akan minum 1 botol ini malam ini. Minumlah sebanyak yang kau bisa. Untukmu. Sayang sekali kita tidak bertemu lebih awal. Nona Su, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak apa-apa, Tuan Ling. Jika kau minum terlalu banyak, aku akan mengantarmu pulang. Aku hanya pulang ke rumahku sendiri. Baiklah, pulanglah ke rumahmu sendiri. Tuan Ling, Nona Zu, apa yang harus dilakukan? bawa dia ke Hotel Xinghao.
Baikmu. Tidak terlalu mabuk. Ambil alkoholnya. Mana alkoholnya? Baik, baik. Berbaring dan istirahatlah. Aku akan minum denganmu perlahan. Ini. Apakah ini rumahku? Ya, ini rumahmu. Wajah kecil ini. Sayang sekali, jalan kecil Sumeng mendapatkannya. Kau tidak mau bekerja sama dengan baik. Jadi kau memaksaku untuk menggunakan beberapa trik setelah nasinya matang. Mari kita lihat apa yang harus kau katakan. Sayang. Aku tidak suka ini. Lalu apa yang kau suka? Aku suka yang penurut. Bagus. Malam ini, aku milikmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Jangan memohon ampun nanti. Perkosa aku sesukamu. Jadi kau menyukai hal semacam ini. Kau seharusnya mengatakannya lebih awal, perlahan. Sakit. Kalau tidak sakit, kau akan kabur, kan? Bagaimana aku bisa tega melarikan diri? Ayo, Nona Su yang terhormat. Jika dilihat seperti ini oleh orang lain, terlihat dalam keadaan ini, menurutmu apa yang akan mereka katakan? kau tidak mabuk tadi. Kau berpura-pura. Bagaimana menurutmu? Lepaskan aku. Bukankah kita sepakat kau tidak akan lari? Hentikan perekamannya. Lepaskan aku. Nona Su, apa kau benar-benar menikmati syuting sebanyak itu? Hari ini, kau akan mengambil cukup. Ling Feng. Ling Feng. Bajingan kau. Xiao Feng. Terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu kali ini, keluarga Su akan hancur. Sebenarnya, aku tidak melakukan banyak hal selama ini. Xiao Yui yang menjagamu. Tidak, semua berkat obatmu yang manjur. Kalau tidak, ayah tidak akan bangun secepat ini. Saat aku tak sadarkan diri, yang The film terjadi, was translated and Xiao Yue narrated menceritakan by semuanya N-Media. padaku. Aku salah di masa lalu. Untuk menebus kesalahanku, aku telah memutuskan untuk mempercayakan bisnis keluarga Su kepadamu. Tuan Besar, Anda harus istirahat. Masalah ini bisa menunggu sampai Anda pulih. Halo, apa? Kau di mana? Baiklah, aku segera datang. Biar ku katakan, jika bocah kecil ini tidak minta maaf kepada anakku hari ini, aku akan memanggil kepala sekolah dan mengeluarkan kalian semua. Beritahu ibu apa yang terjadi. Bu, aku tidak memukulnya. Dia terus memanggilku bocah cilik. Pembohong, kau memukulku. Berani kau membelanya? Akan kuajari kau untuk membelanya? Wanita jahat, jangan pukul ibuku. Pergi sana, bocah cilik. Kau mau minta maaf atau tidak? Putriku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus minta maaf? Tidak ada yang salah. Baiklah. Karena putrimu melanggar peraturan sekolah. Sesuai aturan sekolah. Aku harus melaporkan ini ke kepala sekolah dan mengeluarkanmu. Putriku tidak salah apa-apa. Kenapa kau mengeluarkannya? Memukul orang itu salah, kan? Kalau dia bisa memukul teman sekelasnya hari ini, besok dia bisa memukul guru. Kau. Saat ayahku sampai di sini, dia tidak akan melepaskanmu. Ayah, begini, bocah tengik ini tidak ada yang bisa membantumu. Di mana kepala sekolahnya? Aku akan menemui kepala sekolah untuk keadilan. Kepala sekolah, kau pikir membawanya ke sini akan membantu? Biar ku beritahu kau sesuatu. Sekolah ini ada investasi suamiku. Bahkan jika kepala sekolah datang, mereka harus memberiku muka. Sombong sekali. Ling Feng, Ayah, mereka menindasku. Jangan khawatir, Sihan, ayah di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Jati, kau ya bajingan kecil ini. Jaga mulutmu. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau, berani kau memukulku? Tamparan ini untuk putriku. Beraninya kau. Kau bahkan berani memukulnya. Kalian anjing-anjing berkorupsi. Baiklah, tunggu saja. Aku akan memanggil kepala sekolah sekarang juga dan mengeluarkan kalian semua. Ling Feng, ayo kita lupakan saja. Mereka kenal kepala sekolahnya. Bagaimana jika Shihan benar-benar dikeluarkan? Jangan khawatir. Mereka tidak akan berani. Bahkan tidak mengeluarkan putri kita. Saya istri Tuan Lin.
Ya. Tuan Lin yang berinvestasi di sekolah ini. Kau kemari sekarang. Ada murid di sini yang berani memukul anakku dan menolak untuk minta maaf. Masalah ini, kalau ini sampai tersebar, akan buruk bagi reputasi sekolah. Baiklah, aku akan menunggu. Tunggu saja. Hari ini, kepala sekolah akan mengeluarkan kalian semua. Biar ku katakan sesuatu, aku yang menjalankan sekolah ini. Kau tidak percaya padaku kan? Dasar sampah miskin. Sok jagoan apa kau? Sekolah ini, kalau kau yang menjalankannya, aku akan berlutut di hadapanmu. Ada apa ini? Keluarkan mereka semua. Apa yang terjadi? Selamat siang, Kepala Sekolah. Kepala Sekolah Chen, Anda harus membantuku. Bajingan kecil ini. Dia memukul anakku, bahkan orang tuanya. Juga menindas kami. Kalau Anda tidak mengeluarkan mereka hari ini, suamiku akan mencabut investasinya dari perusahaan Anda. Tuan Lin, apa yang kau lakukan di sini? Kepala Sekolah, Anda kenal berandal ini? Tutup mulut kotormu. Maaf, Tuan Lin. Aku belum mendisiplinkan bawahanku dengan baik. Aku minta maaf atas ini. Suamiku adalah pemegang saham sekolah ini. Kenapa Anda memihak orang luar? Seluruh sekolah ini menjadi milik Tuan Ling sekarang. Saham suamimu, bukan apa-apa. Apa? Sekolah ini miliknya. Percaya sekarang? Ini tidak mungkin. Kepala sekolah Chen. Putriku diintimidasi di sekolah. Aku ingin penjelasan. Maaf Tuan Lin, ini salahku. Mulai hari ini, putramu dikeluarkan. Kalian berdua keluar dari sekolah ini sekarang juga. Kepala Sekolah Chen, tolong dengarkan aku. Bukan seperti yang dia katakan. Dengarkan aku. Lepaskan. Tuan Ling. Maafkan saya. Tolong, bisakah Anda memaafkan saya? Anakku, dia tidak bisa tidak bersekolah. Tuan Ling. Direktur, tolong katakan sesuatu untukku. Pergi sana. Kau, aku tidak mengenalmu. Aku tidak ingin melihat insiden perundungan lagi di sekolah ini. Jangan khawatir, Tuan Lin. Aku jamin, ini tidak akan terjadi lagi. Tuan Ling. Nona Su meminta bertemu denganku hari ini. Apakah ada yang bisa kubantu? Nona Su, saya dengar putri sulung keluarga Su adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Melihat Anda hari ini, rumor itu memang benar. Kau terlalu memujiku? Nona Su, ku dengar bisnis keluarga Su sedang berjalan cukup baik akhir-akhir ini. Dengan laju ini, aku yakin tidak lama lagi Anda akan bergabung dengan jajaran 4 keluarga besar Jiangcheng. Nona Su, kau bercanda. Bagaimana mungkin industri keluarga Su kami dibandingkan dengan keluarga Chen? Mereka bahkan tidak setara. Nona Su menemuiku hari ini. Kau pasti punya alasan lain. Nona Su memang perseptif. Kau benar. Aku memang punya kolaborasi yang ingin kubahas denganmu. Kolaborasi? Apa maksudmu? Kartu ini berisi 1 miliar. Ini biaya putusmu. Biaya putus? Ambil uangnya dan tinggalkan Ling Feng. Kenapa? Kau harus tahu. Ling Feng bukan pria biasa. Tinggal dengan keluargamu, Su hanya akan mengubur bakatnya. Denganku. Dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Kau ingin aku menceraikan Ling Feng? Tepat sekali. Nona Zi, kau benar-benar seorang pebisnis. Bahkan pernikahan bisa menjadi alat tawar menawar alter. Selama harganya tepat. Apapun di dunia ini bisa dibeli dan dijual. Termasuk kau. Aku, kita semua punya harga. Aku khawatir kesepakatan ini, hari ini, Nona Su, tidak akan terjadi. Jika kau pikir harganya terlalu rendah, aku bisa menambahkannya lagi. Jadi, di matamu, segalanya bisa diukur dengan uang. Bukankah begitu? Ada banyak hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Seperti apa perasaanmu dan Ling Feng? Bagaimana jika aku memaksamu meninggalkannya? Kecuali kau membunuhku. Kau bercanda, Nona Su. Kau begitu cantik. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Aku akan membuatmu rela meninggalkan sisi Ling Feng. Kalau begitu aku hanya perlu melihat kemampuan Nona Su. Bahkan pendeta tangan hantu pun dikalahkan. Sepertinya anak ini. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti orang tua itu dan telah mempelajari beberapa keterampilan. Ketua, bawahan saya telah menerima kabar. Lin Feng telah mengirim Dewa Perang Naga Azuri ke wilayah utara. Tujuannya tidak diketahui. Dia pergi ke wilayah utara. Bawahan saya berspekulasi. Dia mungkin sedang menyelidiki. Siapa yang melepaskan pendeta tangan hantu? Biarkan dia menyelidiki. Ketua,
Maafkan bawahan saya karena lancang, tetapi jika mereka terus menyelidiki seperti ini, cepat atau lambat, mereka akan melacaknya kembali kepada kita. Akan lebih baik bagi kita untuk bertindak lebih cepat daripada nanti. Jangan sampai kita diserang dari kedua sisi. Kali ini, orang tua ini akan secara pribadi bertemu dengan anak ini. Tetua Zhu, untuk datang ke kediaman saya secara langsung, membuat tulang-tulang tua saya ini merasa sangat terhormat. Su Xiannan, kepala keluarga Su. Saudara Su, Anda terlalu baik. Selama bertahun-tahun ini, saya telah memikirkan tentang Anda. Patriark Su, beberapa tahun terakhir ini, keluarga Su dan keluarga Chu kami telah banyak bekerja sama. Kami telah mengerjakan banyak proyek besar bersama. Keluarga lain di kota Ji, iri hati. Nona Zhu benar sekali. Tanpa bantuan keluarga Zhu selama bertahun-tahun ini, keluarga Su kami tidak akan berada di tempat kami sekarang. Saudara Su, mari kita kesampingkan basa-basinya. Alasan saya datang ke sini sebenarnya adalah untuk membahas pernikahan putri saya. Pernikahan Nona Zhu? Apa maksudmu? Begini, Patriark Su, aku ingin putrimu meninggalkan Ling Feng. Tentu saja, sebagai kompensasi, aku akan memberinya sejumlah besar uang. Dan saya juga akan menginvestasikan 100 miliar ke dalam Su Corporation untuk membantu Anda menjadi salah satu dari keluarga paling terkemuka di kota Jian. Ini 100 miliar. Kau bicara dengan lancang. Ling Feng, kau Ling Fan? Siapa kau? Saya Zhu Xiannan, tetua keluarga Su dari kota Jian. Keluarga Su, salah satu dari 4 keluarga besar kota Jian. Mama, Pantas saja kau bicara 10 miliar begitu santai. Sungguh kaya dan berkuasa. nah, aku sudah mendengar tentangmu dari Xiaolai. Kau dianggap bakat langka. Tapi sedikit keahlianmu di depan keluarga Su kami sama sekali bukan apa-apa. Aku tidak menyangka Patriark Su sangat memperhatikan aku, bahkan menyelidiki latar belakangku. Singkat cerita, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, tinggalkan keluarga Su dan nikahi putriku. Aku jamin kau akan menikmati kekayaan dan kehormatan tanpa akhir selama sisa hidupmu. Dan yang kedua, Yang kedua, aku akan memastikan kau tidak akan pernah mencapai apapun di kota Jian. Mungkin suatu hari, kau akan mengalami kecelakaan. apa kau mengancamku? Memangnya kenapa kalau aku begitu? ayah, aku tidak akan meninggalkan Ling Feng. Hentikan mimpi kosong itu. Nona Su tampaknya tidak memahami situasinya. Ini bukan tentang apakah kau mau atau tidak. Ling Feng harus ikut dengan kami. Biar ku katakan sekarang. Menyinggung keluarga Su kami bukanlah pilihan yang bijak. Aku hanya perlu satu panggilan telepon. Keluarga Su akan benar-benar lenyap dari Jiangchen. Aku tidak peduli dengan keluarga Su. Apa katamu? Dengarkan, Su. Keempat keluargamu di Jiangchen bergabung. Aku bahkan tidak akan gentar pada keluarga kecil sepertimu. Di mataku, kau tidak berbeda dengan semut. Kau, Ling Feng, biar ku katakan. Membiarkanmu menikah adalah keluarga Su kami yang menunjukkan kebaikan padamu. Nona Su, kau tak perlu mencemaskan pernikahanku. Lebih baik kau berlatih minum. Agar kau tidak berakhir seperti terakhir kali, berantakan setelah beberapa gelas. Kau, nah, tahukah kau apa yang terjadi ketika kau menyinggung keluarga Su? Aku tidak tahu dan aku tidak ingin tahu. Biar ku katakan, yang paling kubenci adalah diancam. Biasanya, mereka yang mengancamku tidak berakhir dengan baik. Kau bocah ingusan. Banyak bicara sekali. Kepala keluarga Su, tolong tenang. Anak ini, Ling Fan, tidak tahu apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati. Ling Fan, minta maaf kepada kepala keluarga Su sekarang. Minta maaf. Aku berani minta maaf, tapi apa dia berani menerima? Sepertinya, kau bertekad untuk melawan keluarga Su kami. Memangnya kenapa, kalau aku begitu? Ling Feng, ku bilang, jika kau menyinggung keluarga Su kami, kau tidak akan lolos begitu saja. Kalau begitu biar ku katakan, jika kau terus memaksaku, aku akan melenyapkan keluarga musuh. Dasar bocah ingusan. Kau tidak takut ditertawakah karena mengatakan itu, kau menghabisi keluarga Su kami? Kau harus berkaca.
Xiao Yi, segera bekukan semua aset keluarga Su dan di seluruh Jiangcheng. Aku tidak ingin melihat bisnis keluarga Su lagi. Siapa yang kau telepon? Yi Xiaoning, Koneksi yang lumayan. Sampai-sampai kenal dengan orang terkaya, Tuan Ye. aku tidak akan bilang aku mengenalnya. Dia hanya pesuruhku. Banyak bicara sekali. Nah. Tuan, gawat. Aset keluarga kita telah dibekukan. Apa? Semua bisnis di bawah nama keluarga Su telah diakuisisi oleh grup Y. Dan Yi Xiaoning telah memerintahkan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan bekerja sama dengan keluarga Su. Keluar dari Jiangcheng segera. Ada apa, ayah? Keluarga Su kita hancur. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kau sebenarnya? Aku hanya menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Su. Bagaimana kau bisa? Ayah! Ling Feng, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Baiklah, aku akan menunggu. Selamat tinggal, ayah. Jangan keluyuran sepulang sekolah. Tunggu ayah menjemputmu. Xiao Yi, aku akan merepotkanmu lagi nanti. Jangan sebutkan itu. Melayani tuan istana adalah kehormatan saya. Siapa ini? Oring Feng kan? Siapa kau? Akulah orang yang kau cari. Apa? Malam ini. Taman Shenzhen, aku akan menunggu. Tuan istana, apa yang terjadi? Tidak ada. Malam ini, kau ingat untuk menjemput putriku. Ya, ya. Kau datang. Kekuatan orang ini tak terduga. Aku bahkan tidak bisa The film merasakan was auranya. translated and Siapa narrated kau? by M Media. Akulah yang kau cari. Pemimpin organisasi Senlu. Beraninya kau berkolusi dengan kuil Mangui Fusan dan menyerang perbatasan utara Asia Agung kita. Serangan. Sepertinya kau masih belum paham. Apa maksudmu? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apa? Awalnya, rencanaku hampir berhasil. Tapi, kalian orang-orang kuil pengai ikut campur, menyebabkan rencanaku tertunda. Tapi tak masalah. Kedatanganmu sangat membantuku. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting kau tahu, keberadaanmu adalah dosa. Bagaimana bisa kau? Tuan Ling. Wu Tian, pemimpin istana seribu hantu. Tuan lama tak jumpa. Bukankah kau seharusnya dibunuh oleh Raja Perbatasan Utara? Aku terkena jurus rahasianya. Kematian tertentu. Tapi berkat perawatan pemimpin, aku lolos dari maut. Tapi itu semua hanya memperpanjang yang tak terelakkan. Li Fen, apa kau yang membunuhnya? Ya, dia tak berguna bagi rencana kita. Dia tak diperlukan. Suku cadang. Bagus. Kau membantuku melenyapkan pengkhianat. Namun, hari ini, aku harus membunuhmu. Tuan Lin, aku tahu. Ilmu mata darah iblismu sangat mendalam. Tapi, itu tak berguna melawan aku. Karena, teknik ini berdasarkan teknik mata fusang kami, versi modifikasi. Dan aku adalah penemu teknik mata. Kau pikir yang bisa kulakukan hanya seni iblis pupil darah? Bagaimana kau bisa melihat wujud asliku? Tanyakan pada leluhurmu. Teknik gerakan yang aneh. Siapa kau? Kau tak pantas tahu siapa aku.
sekelompok pengacau. Kenapa kau kembali? Sesuatu terjadi di sepanjang jalan. Aku akan memberitahumu detailnya lain hari. Maukah kau berduel denganku? Kau tak pantas mendapat perhatianku. Ling Feng, kita akan bertemu lagi. Larinya cepat sekali. Ketua istana, apa latar belakang bajingan ini? Dia bahkan bisa bersiul. Dia adalah pemimpin Senlu. Aku tidak bisa menebak identitasnya untuk saat ini. Namun, dia sepertinya tahu banyak tentangku. Benar. Bukankah aku mengirimmu ke wilayah utara? Kenapa kau kembali begitu cepat? King Long dan aku sedang menuju ke wilayah utara ketika kami mengetahui bahwa Raja wilayah utara sudah berangkat ke kota Jing. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia juga terkait dengan organisasi Sen Apaluo itu? Ketua istana. Dia memintaku memberikan ini padamu. Ada apa? Ketua istana? Apa orang tua itu mengajakmu minum? Lagi pula, kita cukup berkontribusi. Saat penyerangan istana segudang hantu, kita sudah melakukan bagian kita. Bisakah kau serius? Siapkan mobil segera. Kau di sini. Apa yang kau lakukan di kota Jian? Raja wilayah utara. Karena kau Untukku. pemimpin organisasi Senlu. Kau sudah bertemu dengannya kan? Kita pernah bertarung. Kekuatannya tak terduga. Untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Istana Penai. Kemampuannya pasti luar biasa. Dan The film was dia sepertinya translated mengenalku dengan and sangat baik. narrated Apa by kau tahu Media. identitasnya? Tentu saja, Siapa dia? dia pamanmu. Moming, Jangan bohong padaku. Aku belum pernah mendengar ayahku menyebutkan paman ini. Bahkan jika aku punya, nama keluarganya seharusnya Ling. karena dia bukan ayah kandungmu. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini? Apa yang kau bicarakan? Nama aslimu bukan Ling Feng. Tapi Mo Feng. Kau adalah putra Raja Wilayah Utara. Mo Tong. Dulu, aku dan kakakku, untuk gelar Raja Wilayah Utara, bertarung sengit. Ibumu juga tewas saat itu. Menyerahlah, Kak. Kau tak bisa mengalahkanku. Aku tak akan menyerah. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena mengabaikan persaudaraan kita. Xiao Kong, berhenti. Xiao Kong. Kalian adalah saudara-saudara. Xiaoyan. 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 Tidak. Aku akan membunuhmu. Setelah ibumu meninggal, aku takut Moming akan membunuhmu. Jadi aku memberikanmu saat masih bayi kepada keluarga Ling untuk dibesarkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kemudian, Moming membentuk organisasi Senlu dan bersekutu dengan kuil Man Wei Fusan untuk menyerang Bimu dan merebut tahta. Setelah kau menggagalkan rencananya, entah bagaimana, dia mengetahui asal-usulmu dan mulai membunuhmu. Bajingan itu. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Setelah kegagalannya, kudengar dia bergabung dengan organisasi tentara bayaran asing. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit melawannya. Apakah kau meragukan kekuatan kuil penglai? Apapun yang terjadi, aku akan membalaskan dendam ibuku. Baguslah kau berpikir begitu. Ibumu akan bangga melihat ini dari surga. Apa maksudmu? Untuk mengalahkan Moming, hanya ada satu cara. Warisi tahtaku. Satukan alam utara dengan kekuatan kuil pengai. Dan hancurkan dia dalam satu serangan. Tak ada cara lain. Aku tahu. Kau punya istri dan anak perempuan sekarang. Aku takkan memaksamu. Pikirkan baik-baik. Itu jelas tak bisa. Kalau aku jadi Raja Alam Utar, aku harus tinggal di tempat terkutuk itu sepanjang hari. Bahkan tak ada restoran yang layak di dekat situ. Tapi jika kau pergi, bagaimana dengan istri dan anakmu?
Itulah tepatnya yang aku ragukan. Itu sebabnya aku datang untuk membicarakan ini denganmu. Kalau kau tanya aku, bukankah si Senluo itu suka menyewa bantuan Wan? Kenapa kita tidak cari beberapa yang bisa diandalkan untuk melawan si kakek tua itu sampai mati? Itu ide yang bagus. Benar. Ku dengar ada kelompok tentara bayaran bernama Pavilion Cheksu yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Akan kulihat. Terima kasih, Ketur, telah menyelamatkanku lagi. Takada akan mengabdi pada Senluo. Dengan nyawaku, aku rela mati 10.000 kali. Bangkit. Ya, Akan ada saatnya bagimu untuk membayar hutangmu. Bocah Ling Feng itu terlalu beruntung. Hampir saja ku dapat dia. Ketua. Siapa orang-orang itu yang menyergapmu hari itu? Bawahan harus bunuh mereka. Itu kuil pengai punya. Wakil pimpinan istana Jianwei dan Dewa Perang Naga Azure. Tak cukup untuk dikhawatirkan. Sayang sekali. Anak buahku semua mati. The film was Kalau tidak, translated aku and pasti akan narrated membiarkan by si Ling Feng itu Media. mati tanpa tempat pemakaman. Melapor pada pemimpin, baru dapat kabar, Raja Utara telah tiba di Jiangcheng kemarin. Apa? Apa yang orang ini lakukan di sini sekarang? Kau turun dulu. Ya. Pemimpin, konon Raja Utara berencana memberikan tahtanya kepada putranya, yang adalah pimpinan istana kuil Penglai, Ling Feng. Sampaikan perintahku. Seluruh personal organisasi Senlu serang dalam 3 hari. Kuil Pengai. Ya, Multan. Aku akan urus putramu dulu. Lalu aku akan kembali dan menyelesaikan masalah denganmu. Bos, ada seseorang di pintu yang mengaku sebagai Dewa Perang Naga Ashar. Siapa yang ingin bertemu denganmu? anak ini tidak beres di sini. Lin Yu, pemimpin pavilion merah-merah. Biarkan dia masuk. Ya, Tak perlu diundang, aku di sini. Dewa Perang Naga Azure. Selamat datang, maaf atas sambutan yang terlambat. Kukatakan Baslin. Gaya dekorasi Anda ini tidak cocok dengan Anda. Aku ingin mendengar lebih lanjut. Kau organisasi pembunuh yang menakutkan. Tempat ini didekorasi seperti ruang kerja seorang cendekiawan. Aku tak akan tahu kalau aku masuk tanpa sengaja. Pavilion Darah Merah kami adalah organisasi kecil. Tak bisa dibandingkan dengan kuil Pengai Anda. Baiklah, jangan berbasa-basi lagi. Aku di sini hari ini untuk mewakili bos kami. Untuk membahas kolaborasi dengan Anda. Kolaborasi? Pernahkah Anda dengar tentang ada kelompok kecil bernama Senlu? Senlu? Aku pernah dengar. Pemimpinnya sangat misterius, aku belum pernah melihatnya. Misterius apanya? Kakek tua itu, paman bos kami. Paman? Jadi, apakah Anda tertarik bergabung dengan kami, Kuil Penglai, untuk berkolaborasi? Aku tak menyangka pimpinan Istana Ling dan Senluo punya hubungan yang begitu dalam. Dalam apanya? Bos kami hampir saja dibunuh oleh kakek tua itu. Kalau bukan karena aku dan Jiang Ruyul menyelamatkannya tepat waktu. Hari ini adalah hari ke-7 peringatan kematian bos kami. Pimpinan Istana Ling diberkati. Dia pasti akan baik-baik saja. Jangan menyanjungnya. Dia tak bisa mendengarmu. Mari kita mulai bisnisnya. Berkolaborasilah dengan kami. Paman membunuh keponakan. Keponakan memukul paman. Kita tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Apa kau tidak punya moral publik? Kakek tua itu sudah bergabung dengan Fusan untuk menyerang Ola Besar Sia Utara. Itu pengkhianatan. Tanpa tempat suci Penglai kita, kalian semua tamat. Ya, Dewa Perang Naga Azure. Kau benar sekali. Kerjasama atau tidak? Beri aku jawaban langsung. Aku harus segera kembali dan melapor. Ini masalah serius. Biar ku pikir dulu. Begitu bimbang. Baiklah, aku beri kau waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Hubungi aku lagi setelah kau memutuskan. Itu. Selamat tinggal, Dewa Perang Naga Azure. Tuan Lin, kartu hitam ini tidak memiliki kata sandi. Selama kau membunuh mereka berdua, uang di dalamnya adalah milikmu. Bukankah grup Zu milikmu? Diakuisisi oleh keluarga Ye? Dari mana uang ini berasal? Aku tidak menyangka Tuan Lin memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi di Jiangcheng. Kita tidak bisa melakukan ini. Silakan pergi. Mengapa? Bukankah Pavilion Darah Merah kelompok pembunuh peringkat teratas? Nona Zu, izinkan aku mengingatkanmu, kami bukan pembunuh bayaran. Kami tentara bayaran. Dan tidak semua orang kekurangan uang.
Beberapa orang tidak kekurangan besi. Tuan Lin. Selama kau membunuh mereka, kau bisa memintaku melakukan apa saja. Selama kau mau. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Lin Yu ini terlalu lama. Dia bersikeras untuk memikirkannya. Biasa. Lagi pula, begitu kau berperang dengan Shen Lu, tidak ada yang bisa menjamin mereka akan keluar tanpa cedera. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Lin Yu? Tak perlu. Siapapun yang mencapai posisi ini, tidak memiliki tangan yang bersih. Yang mulia, kami baru saja menerima tantangan perang. Apa? Tantangan perang. The film was translated and narrated by M Media. Kumpulkan semua orang segera, dan kembali ke Aula Dewa Penglai. Ya, Ketua Aula, apa yang terjadi? Moming telah mengerahkan semua pasukan Shen Lu, dan sedang bersiap untuk menyerang Aula Dewa. Bajingan tua itu. Kali ini, aku akan membuatnya merasakan kekuatanku. Moming, kau membunuh ibuku, dan memaksaku ke pengasingan selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Bocah ingusan, kau belum cukup kuat untuk melawan aku. Menyerahlah sekarang, selagi kau masih bisa. Kami di Aula Dewa Penglai tidak tahu arti kata menyerah. Dewa Perang Naga Asura, dengarkan perintahku. Aku di sini. Aku menunjukmu sebagai garda depan. Tangkap Moming hidup-hidup. Ya, Dewa Perang Burung Vermilion, dengarkan perintahku. ini Aku perintahkan kau untuk memusnahkan Takeda dengan segenap kekuatanmu. Dan pastikan sisa-sisa Fusang itu tidak pernah berani melanggar perbatasan Sia Agung kita lagi. ya, bunuh mereka semut. Azure Dragon, Vermilion Build, kalian telah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku. Ketua Aula, aku baik-baik saja. Hari ini, aku akan menguliti kakek tua ini hidup-hidup. Tuan Istana, beri aku beberapa menit lagi. Aku pasti bisa membunuh Takeda, bajingan itu. Ini perintah. Ya, Wu Tian, ayahku mengampuni nyawamu bertahun-tahun yang lalu, membiarkanmu hidup selama ini. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar hutangmu. kurangi sesumbar. Bocah, bersiaplah untuk mati. Kau mencari mati. Trek bocah ini tidak berguna. Apa yang terjadi? Kau pikir ini masih teknik murid? Benar kan? Aku sudah lama menguasai seni iblis pupil darah. Di luar cakupan teknik pupil, tidak ada yang bisa menahannya. Apa? Giliranmu. Bocah. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan memastikan kau mati di tanganku. Moming, kau membunuh ibuku dan berkolusi dengan pengkhianat Fusan untuk mengganggu perbatasan Sia Agung. Kau pantas mati. Bocah. Kau bukan tandinganku. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Apa yang terjadi? Mungkinkah ini? Ranah tertinggi seni iblis pupil darah, cermin iblis tanpa bentuk. Kau kalah. Jika aku mati di tanganmu hari ini, orang tua, maka hidup ini tidak sia-sia. Moming, kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan pantas mati. Aku pantas mati. Tapi kau, ayahmu juga bukan orang baik. Apa maksudmu? Ning Feng. Seandainya kau putraku, kita tidak akan seperti ini sekarang. Tuan Istana,
apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi bajingan itu lolos lagi. Jangan khawatir, ketua istana selama kakek tua itu masih hidup, aku akan memburunya. Kita lihat bagaimana dia lolos dari genggamanku. Tuan Istana, kami baru saja menerima kabar. Sekte Darah Merah telah menculik istri dan putrimu. Apa? Bajingan-bajingan itu. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Keluarkan dekret ketua istanaku. Guru Sekte Darah Merah dengan segenap kekuatan kita. Jangan berhenti sampai Lin Yu tertangkap. Ya,